Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik persamaan trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita sudah rangkumkan yaitu beberapa penyelesaian dari persamaan trigonometri fungsi sinus, kosinus, tangen, di mana sudah kita bahas juga beberapa contoh soalnya, di mana misalkan ada sin X sama dengan setengah akar 3 dan juga cos X sama dengan 0, berapakah nilai X-nya. Nah, sekarang untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal bentuk persamaan trigonometri, di mana untuk soal yang pertama, jika kemarin itu bentuknya itu sin X sama dengan di sini suatu bilang yang positif, bagaimana jika ada persamaan sin X itu sama dengan min setengah? Berapakah himpunan penyelesaiannya? Jadi langkahnya kita cari terlebih dahulu sin berapa yang dia hasilnya itu adalah min setengah. Artinya karena dia negatif, sinus akan bernilai negatif jika dia berada di kuadran ketiga dan keempat. Jadi jika kita ingin di kuadran keempat, kita cari terlebih dahulu sin berapa yang hasilnya itu dia sama dengan setengah, yaitu dia adalah sin 30 derajat. Maka jika kita ingin di kuadran keempat, kita bisa dengan cara sin 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Maka kita peroleh ini sama dengan sin 330. Maka alfanya yaitu dia sama dengan 330. Nah, kemudian setelah kita memperoleh alfa, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai penyelesaian fungsi sinus. Itu ada dua macam, yaitu yang pertama X sama dengan alfa ditambah dengan K, kemudian dikalikan dengan 360 derajat. Nah, di sini alfanya kan 330 nih. Berarti sama dengan 330 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, kita mulai untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, jika K-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X-nya itu berarti 330 derajat ditambah 0 kali 360. Sehingga kita peroleh hasilnya itu sama dengan 330. Nah, kemudian kalau K-nya 1 bagaimana? Kalau K-nya sama dengan 1, berarti tinggal kita ganti aja. Berarti X-nya itu sama dengan 330 derajat ditambah dengan 1 dikali 360 derajat. Sehingga kita peroleh hasilnya itu sama dengan 690 derajat. Maka nilai X yang memenuhi itu adalah 330 derajat. Kenapa? Karena X-nya itu dia antara atau dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian penyelesaian keduanya bagaimana? Penyelesaian keduanya bahwa X itu bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurangi dengan alfa, kemudian ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga tinggal kita substitusikan aja. Alfanya kan 330 nih. Berarti ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 330 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga 180 dikurangi dengan 330, kita peroleh hasilnya itu adalah minus 150 derajat. Nah, ini ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu. Jika K-nya itu sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan, kita langsung saja berarti artinya min 150 derajat ditambah dengan 0. Berarti di sini min 150 derajat. Kemudian
Jika K-nya itu sama dengan 1, berapa nilai X-nya? Berarti nilai X-nya itu sama dengan min 150 derajat ditambah 1 kali 360, yaitu 360. Maka 360 kita kurangi dengan 150, kita peroleh hasilnya, yaitu dia sama dengan 210 derajat. Maka nilai X mana yang memenuhi? Yaitu yang 210. Karena yang negatif 150 derajat itu dia terletak tidak pada rentang 0 sampai 360. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian atau saya singkat dengan HP dari persamaan trigonometri sin X sama dengan min setengah itu adalah 210 derajat dan 330 derajat. Maka ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal nomor 2 di sini ada persamaan tan X itu sama dengan negatif 1. Nah, berarti langkah pertama kita harus cari terlebih dahulu tan berapa yang dia itu hasilnya adalah min 1. Artinya dia itu ada di kuadran kedua atau ada di kuadran keempat. Nah, sekarang saya tanya terlebih dahulu. Tan berapa yang hasilnya itu adalah 1? Yaitu tan 45 derajat. Sehingga jika kita ingin dia di kuadran kedua, maka kita bisa memperoleh nilai tannya itu sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan 45. Kenapa dikurangi 45? Karena nilai dari tan 45 itu dia sama dengan 1. Nah, maka ini sama dengan tan 135 derajat. Berarti nilai alfanya itu sama dengan 135 derajat. Nah, kemudian setelah kita memperoleh alfa, penyelesaian tan itu bagaimana? Bahwa X itu sama dengan alfa ditambah dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Berarti alfanya yaitu 135 ditambah dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 135 derajat. Nah, jika K-nya sama dengan 1, berapa X-nya? Berarti X-nya tinggal kita jumlahkan aja. 135 ditambah dengan 180, yaitu dia sama dengan 315 derajat. Nah, maka jika K-nya sama dengan 2, maka X-nya itu dia sama dengan 495 derajat. Maka yang mana nilai X yang memenuhi? Yaitu yang 135 dan juga yang 315 derajat. Karena dia itu terletak antara 0 sampai 360. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut itu adalah 135 derajat dan 315 derajat. Oke, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Untuk soal yang ketiga di sini itu agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Karena soal-soal sebelumnya kan soal tipe pertama kita itu mengerjakan yang tan X misalkan itu sama dengan setengah, ataupun sin X ini sama dengan 1. Ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua yang saya contohkan yaitu ketika ada misalkan cos X itu sama dengan min setengah akar 2, ataupun sin X itu sama dengan min setengah. Nah, pada tipe ketiga ini yaitu bahwa biasanya untuk X-nya itu kan bernilai 1. Ini X, ini X, ini juga X, ini juga X. Bedanya hanya di hasilnya. Jika ini hasilnya ini positif, yang ini negatif. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4 di sini saya menyediakan dua soal, yaitu jika
tan 2x sama dengan sepertiga akar 3 itu berapa? Kemudian untuk soal yang keempat, nah, jika ada akar 2 sin 3x sama dengan 1 itu bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini akan kita coba pada video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Dan silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.